bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir menyerahkan peraturan Wali Kota Kota Kendari nomor /60 tahun 2020 tentang pembentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan daerah pengelolaan pasar dan dinas perdagangan, koperasi, Disperindak dan UMKM Kota Kendari, Senin 4 Januari 2021. Kegiatan yang dilaksanakan di Rujak Wali Kota ini adalah rangkaian dari tindak lanjut terhadap lahirnya Peraturan Menteri dalam hal ini nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kualifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi, validasi, dan pemutahiran klasifikasi, kualifikasi, nomenklatur pada jalur pembangunan dan keuangan daerah. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini pula, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir berharap kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan dipahami dalam pelaksanaan tugas dan peran-peran pemerintah di tengah masyarakat sudah harus dihadirkan secara nyata. Dengan dialihkannya pengelolaan beberapa pasar di wilayah Kendari yang semuanya koordinasi dan pelaporan dan pemantauan termasuk evaluasinya dilakukan kepada Dinas Pendapatan Kota Kendari. Tetapi kita juga mulai berpikir bagaimana pasar itu bisa tumbuh, bagaimana pasar itu bisa betul-betul menjadi epicentrum ekonomi masyarakat kita, khususnya UMKM dan masyarakat kita yang bergerak di dunia usaha kelas menengah ke bawah. Kenapa kita tahu dari dulu pasar itu menjadi pusat tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat kita. Kita tahu beberapa pasar kita ini belum berfungsi secara optimal sebagaimana yang kita harapkan. Tentu kalau dengan filosofi ini saya berharap kita pemerintah tidak hanya melihat hasil sekali lagi, tetapi betul-betul melihat bagaimana keadaan pedagang kita di bawah, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana mereka bisa berdagang lebih baik, bagaimana pembeli bisa datang lebih ramai, dan itu harus kita menjadi bagian yang melihat ini secara utuh. Oleh karena itu pesan saya kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, turun ke bawah, melihat apa problematika yang terjadi di berbagai pasar kita di Kota Kendari ini, dialog dengan masyarakat, dialog dengan pedagang, dialog dengan pembeli, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi ekspektasi mereka terhadap pemerintah, lakukan itu. Saya juga beberapa waktu yang lalu turun, bertemu, datang ke BDS Market, bertanya dengan beberapa pedagang, juga pembeli, menyerap itu. Banyak sekali harapan mereka, ya, sehingga saya berharap nanti ini betul-betul menjadi keseriusan kita, menjadi konsen dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari untuk melihat ini, datang bertemu dengan mereka, lihat sarana apa yang dibutuhkan, program apa yang dibutuhkan, kira-kira terobosan apa yang harus kita lakukan sehingga pasar kita itu menjadi betul-betul hidup dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Kemudian saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa ya kebetulan ini Ketua DPR juga pedagang juga ini. Saya ingin sampaikan bahwa era milenial saat ini itu membawa dampak yang cukup signifikan terhadap peran strategis pasar hari ini. Era 4.0 saat ini betul-betul memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola interaksi masyarakat kita. Tidak lagi seperti dulu. Dengan diserahkannya kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, peralihan ini lumrah adanya menyesuaikan dengan peraturan dalam negeri. Tetapi Wali Kota berharap bahwa dengan peralihan ini mempunyai nilai filosofis. Kedepannya berbagai pengelolaan pasar bisa semakin baik, semakin bisa memberikan dampak yang positif dalam kondisi masyarakat diterpa dengan wabah COVID-19 sehingga menyebabkan situasi kondisi ekonomi menurun. Pandang lihat proses yang terjadi di sana. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah, terobosan apa yang harus
buat oleh pemerintah, sehingga dua kepentingan, baik yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan pasar ataupun kemudian yang ingin mendapatkan manfaat dari hadirnya pasar-pasar yang ada di Kota Kendari ini betul-betul bisa kita lakukan. Tentu kita tidak hanya berpikiran bagaimana menghadirkan fisik, sekali lagi menghadirkan fisik bangunan yang megah, yang baik, tetapi bagaimana betul-betul bisa berfungsi. Ya, dari sisi fisik terpenuhi infrastrukturnya, tapi juga dari proses dan pelaksanaan interaksi transaksi antara pedagang dan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pekerjaan mudah, ya, bukan pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan sekedar membalik telapak tangan, memindahkan tadi kalau sekedar tanda tangan surat kita selesaikan dalam waktu 5 menit. Tetapi pekerjaan ini dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan komitmen, juga dibutuhkan integritas. Ya, kita hadir di sana betul-betul hadirlah sebagai pengayom masyarakat, hadirlah sebagai pihak yang memang betul-betul bisa mendampingi masyarakat, menjadi bagian, bahkan menjadi tempat masyarakat mencurahkan harapannya, mencurahkan keinginannya agar bagaimana mereka bisa. Miris juga ketemu dengan berbagai pedagang yang mengeluhkan iuran yang mungkin tidak bisa mereka jangkau dalam situasi COVID-19 ini, situasi pasar yang semakin sepi, keadaan fasilitas pasar yang mungkin membutuhkan perbaikan. Nah, ini saya kira catatannya khusus kepada teman-teman Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Saya berharap ini bisa ditangani dengan baik, lakukan langkah-langkah strategis sehingga beberapa waktu ke depan harapan kita, juga harapan masyarakat, baik itu masyarakat pedagang maupun masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hajat hidupnya, dengan hadirnya pasar betul-betul bisa kita lakukan. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pekerjaan mudah, tapi kalau kita punya kesungguhan, punya keinginan yang kuat, dan betul-betul menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pemerintah, saya kira bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Inilah harapan saya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat atas pengalihan ini, juga tentu kepada Dinas Perdagangan Pendapatan untuk tidak lepas tangan, ya, karena ini juga tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Juga dinas-dinas yang lain, saya minta inspektor atau itu terlibat, memberikan advice kepada teman-teman langkah-langkah yang tepat untuk kemudian bisa ditempuh sehingga kita tetap bisa berada dalam rel regulasi yang tepat dan tidak memberikan dampak dan konsekuensi hukum di waktu-waktu yang akan datang. Menurut Zulkarnain Qadir, jika pasar di bawah kelola Dinas Pendapatan terkesan orientasinya adalah hasil, yang artinya pemerintah hanya berharap pasar hanya memberikan kontribusi atau pemerintah hanya memfokuskan kontribusi hanya untuk pendapatan daerah. Dengan beralih ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, filosofinya menjadi dalam dan luas, yang artinya pasar itu adalah sebagai potensi daerah, bukan hanya melihat seberapa besar kontribusi pasar terhadap daerah, melainkan harus dipikirkan pula bagaimana pasar itu bisa tumbuh dan menjadi epicentrum ekonomi masyarakat. Pertama, memang secara regulasi sudah tidak dimungkinkan di Dinas Pendapatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2021 ini penanganan pasar di seluruh wilayah Kota Kendari itu dalam koordinasi Dinas Perdagangan, UMKM dan Koperasi Kota Kendari. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kita berharap nanti pasar-pasar kita ini nanti tidak hanya berorientasi hasil saja. Kita tidak hanya berbicara sebesar apa kontribusinya terhadap PAD kita, tetapi betul-betul kita memandang pasar ini secara utuh, bahwa di sana ada potensi pedagang kita bisa tumbuh berkembang, ya, UMKM kita juga bisa tumbuh berkembang di pasar. Walaupun kita tahu sekarang ini fungsi pasar itu kan sudah tidak seperti dulu lagi, bahwa masyarakat ketika punya kebutuhan itu pikirnya ke pasar. Sekarang ini masyarakat udah bisa main dengan jarinya, ya, dengan teknologi yang ada, apapun kebutuhan kita sekarang ini bisa kita selesaikan dengan hanya menggerakkan jari. Nah, inilah yang menjadi tantangannya ke depan, bagaimana pasar ini bisa difungsikan lebih optimal, tetap bisa menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi kita di daerah,
Makanya saya menitip betul tadi dengan Dinas Perdagangan untuk mau bekerja keras dan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah pasar, ya, menjembatani, memfasilitasi kebutuhan pedagang dan seluruh masyarakat Kota Kendari yang menggantungkan kebutuhan hidupnya lewat pasar. Ada lagi? Harapannya terhadap Dinas Perdagangan, Pak, supaya dapat merealisasikan. Ya itu tadi, bahwa datang turun ke lapangan langsung, dengarkan pedagang, dengarkan masyarakat, apa lagi yang dibutuhkan, infrastruktur apa yang masih kurang, kemudian kira-kira regulasi dan kebijakan apa yang dibutuhkan dari pemerintah sehingga semuanya bisa berjalan secara baik, baik itu pedagang maupun pengunjung yang datang ke sana untuk memenuhi kebutuhan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari, Inspektorat Kota Kendari, serta Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Kendari. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Aryono Kaharudin dan Jamal mengabarkan untuk Anda.